Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Taufani Alid, yaitu saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan raja. Sebelumnya pasti teman-teman pernah mendengar kedaulatan raja. Apa sih sebenarnya kedaulatan raja itu? Kedaulatan raja yaitu bahwa kekuasaan tertinggi hanya ada pada raja. Hal ini dapat digabungkan dengan teori pembenaran negara yang menimbulkan kekuasaan hanya ada pada raja ataupun satu penguasa. Kebijakan raja bisa melebihi konstitusi, bahkan dapat melanggar hukum moral sehingga membuat raja berbuat ataupun bertindak sewenang-wenangnya. Tokoh-tokoh dari teori kedaulatan raja ini adalah yang pertama ada Louis ke-14, Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes, dan Hegel. Teori kedaulatan raja ini merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan, di mana kekuasaan tertinggi hanya ada pada raja ataupun penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap sebagai wakil Tuhan ataupun keturunan dewa yang secara langsung memiliki kekuasaan sehingga kekuasaannya itu tidak dapat diganggu-gugat atau disebut dengan mutlak. Kedaulatan raja berarti dalam suatu negara itu rajalah yang berkuasa. Raja dianggap sebagai orang yang suci, bijaksana, dan menjadi orang yang berbeda dengan rakyatnya, walaupun sebenarnya sama-sama manusia. Posisi raja pada saat itu adalah sangat kuat dan tidak ada yang menandinginya. Marsilius mengatakan bahwasannya kekuasaan tertinggi hanya ada pada raja, karena raja merupakan wakil dari Tuhan yang diberikan amanah untuk melaksanakan kekuasaan kepada rakyat, sehingga raja melaksanakan kehendaknya sesuai dengan apa yang ia mau. Raja juga merasa berkuasa untuk menetapkan suatu kepercayaan ataupun agama kepada masyarakatnya. Kekuasaan ataupun kedaulatan tersebut kemudian diselewengkan ke dalam bentuk tirani. Seperti yang terjadi di Prancis pada pemerintahan Raja Louis yang menyatakan bahwasannya negara itu adalah aku. Pada saat itu juga banyak keluarga kerajaan yang berpesta pora di atas kesengsaraan rakyat dan menyebabkan rakyat tidak percaya lagi kepada kekuasaan raja. Kemudian rakyat memberontak kepada kekuasaan raja dan mulai menyadari kekuatannya sendiri sebagai rakyat yang beridentitas dan berhak. Kemudian yang terakhir yaitu teori kedaulatan rakyat. Semula, para individu dalam perjanjian masyarakat telah memberikan kekuasaannya kepada raja. Maka raja mendapatkan kekuasaan tersebut dari para individu. Kemudian, dari manakah para individu tersebut mendapatkan kekuasaan? Individu-individu tersebut mendapatkan kekuasaan dari hukum alam. Jadi, hukum alam inilah yang menjadi dasar kekuasaan raja, sehingga kekuasaan raja dibatasi oleh hukum alam tadi. Oleh karena tadi, raja mendapatkan kekuasaan dari para individu, maka yang berdaulat di sini adalah rakyat. Raja hanya menjalankan kehendak ataupun kemauan dari rakyatnya. Kemudian, teori kedaulatan rakyat menganggap bahwasannya kehendak rakyat merupakan satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada para wakil-wakil rakyat di pemerintahan, baik pemerintahan legislatif maupun eksekutif, untuk menjalankan keinginan rakyat, melindungi hak-hak rakyat, dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan hati nurani rakyat. Kemudian, rakyat berhak untuk mengganti pemerintahan apabila praktik teori kekuasaan itu dilakukan dengan sewenang-wenangnya ataupun tidak memenuhi kehendak rakyat.
Pada teori kedaulatan rakyat ini ada beberapa tokoh, yaitu ada Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, dan John Locke. Dari tadi kita ngomongin soal rakyat. Sebenarnya rakyat itu apa sih? Jadi rakyat menurut Rousseau bukanlah sekedar penjumlahan daripada individu-individu, melainkan kesatuan yang dibentuk oleh individu tadi dan yang mempunyai kehendak. Selain itu, perlu diingat bahwasannya yang dimaksud Rousseau dengan kedaulatan rakyat itu pada prinsipnya cara atau sistem pemecahan soal tertentu yang memenuhi kehendak umum. Teori kedaulatan rakyat ini diikuti oleh Immanuel Kant yang mengatakan tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada warga negaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video penjelasan kami, yaitu teori kedaulatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.